Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Kali ini channel Ibu Statistik 1000 halaman kembali hadir tutorial Smart PLS versi 4 tentang ukuran sampel. Sample size ukuran sampel SEM PLS dari buku Haier et al. 2022. Nah, jadi kita ingin sharing dan membedah literatur ya, resmi, literatur asli dari buku Haier et al. 2022. Berapa sih ukuran sampel atau sample size di dalam SEM PLS, dan mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi sahabat semuanya. Jangan lupa untuk subscribe di channel Ibu Statistik 1000 halaman. Sekali lagi untuk subscribe, klik loncengnya, kemudian share kepada teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan channel Ibu Statistik ini terus memberikan kemanfaatan berguna bagi teman-teman semua di dalam menyelesaikan masalah-masalah penelitian. Sekali lagi, berapa ukuran sampel apa sample size di dalam SEM PLS dari buku Haier et al. 2022. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe. Oke, kita langsung masuk aja ke buku Haier-nya. Ini adalah buku Haier tahun 2022 edisi ketiga. Judulnya adalah Partially Square Path Modeling, yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, termasuk para akademisi di Indonesia juga menggunakan referensi dari buku Haier ini. Kemudian selanjutnya masuk ke halaman 24. Nah, masuk ke halaman 24, data karakteristik, nanti ketemu judulnya adalah Minimum Sample Size Requirement. Ya, judulnya adalah berapa sih ukuran sampel size yang paling baik digunakan di SEM PLS. Sebelumnya kami ingin mengatakan ada beberapa para akademisi dunia yang mengkritik SEM PLS berkaitan dengan ukuran sampel, yaitu Guhdu dan Peter 2018. Wajar di dalam dunia akademisi ada pro dan kontra dari sebuah temuan ilmiah ya. Menurut Guhdu dan teman-temannya, ukuran sample size itu adalah sesuatu yang tidak boleh digunakan, argumen yang tidak boleh digunakan ketika kita pakai SEM PLS. Misalnya kita analisis SEM PLS di bab 3 kita, mengapa kita pakai SEM PLS? Salah satu alasannya adalah karena ukuran sampel yang kecil. Nah, menurut Guhdu sebaiknya itu tidak digunakan. Alasan bahwa sample size di dalam SEM PLS itu tidak boleh digunakan, kata Guhdu. Ya, this researcher oftentimes believes that some magic. Ya, some magic. Jadi some magic ini berarti adalah ukuran-ukuran tertentu di dalam ukuran sampel, misal berapa kali, 10 kali, 5 kali, 6 kali, juga sebaiknya tidak digunakan menurut Guhdu. No multivariate analysis technique including PLSM has this kind of magic capabilities. Menurut Peter juga seperti itu. Nah, dua ini adalah contoh dari pengkritik SEM PLS yang mengatakan sebaiknya ukuran sampel kecil atau ukuran sampel 5 kali, 6 kali ini tidak boleh digunakan di dalam SEM PLS. Ya, ini wajar, tidak apa-apa. Tetapi selanjutnya Rigdon. Nah, di buku Haier disebutkan juga ya, bagusnya buku ini menjelaskan pengkritik dan juga pendukung. Menurut Rigdon, nggak jadi masalah ukuran sampel kecil di dalam SEM PLS. Karena sesungguhnya di dalam beberapa situasi, ya small sample size juga masih bisa diterima. Contohnya adalah dalam penelitian bisnis to bisnis. Contoh misalnya kita melakukan penelitian tentang penyakit tertentu, katakan AIDS, yang jumlahnya sangat terbatas di Indonesia misalnya, atau penyakit tertentu gitu ya, atau karakteristik tertentu responden yang sangat terbatas. Ya, menurut Rigdon nggak jadi masalah juga kalau kita menggunakan sample size kecil, gitu ya. Kemudian dilanjutkan, in addition, selanjutnya ketika menganalisis teknik analisis multivariat, sebaiknya kita menggunakan adequate statistical power. Jadi kecukupan uji statistik untuk mengatakan model itu diterima atau tidak. Oke, kita lanjutkan. Moreover, executing statistical analysis based on minimum sample size guidance will ensure, menjamin hasil statistical method robust. Jadi ukuran sampel minimum dalam analisis multivariat juga termasuk di dalam analisis SEM PLS. Menurut Haier nggak apa-apa kita pakai karena kita membutuhkan ukuran sampel untuk mengatakan ya nanti will answer menjamin statistical method robust. Jadi hasilnya itu tetap robust, generalizes to another sample from the same population. Artinya bahwa nanti ukuran minimum sampel itu dapat digunakan untuk mengeneralisasi kepada sampel-sampel lainnya di dalam populasi yang sama. Jadi pendapat Haier lebih moderat mengatakan ya tetap kita pakai ukuran sampel minimum ya di dalam analisis SEM PLS ini. Lanjut ya. Nah,
ada beberapa pandangan yang mengatakan sebaiknya ukuran sample size ini di dalam analisis SAM-PLS itu menggunakan complexity. Jadi ukuran dari kompleksitas model. Karena semakin model kompleks, seharusnya didekati oleh ukuran sampel yang semakin besar. Itu adalah di aliran covariant base atau aliran yang pakai Amos dengan Driscoll. Itu memang betul. Semakin kompleks suatu model, maka harus didekati dengan ukuran sampel yang semakin besar lagi. Tetapi, nah ini hebatnya SAM-PLS. The overall complexity of the structural model has little influence on the sample size requirement in PLSM. Jadi meskipun modelnya sangat kompleks, di dalam SAM-PLS kelebihannya adalah ya model sampel yang model kita sangat kompleks sekali, pengaruh antar variabelnya, gambarnya banyak yang lain. Menurut beberapa literatur itu tidak terlalu berpengaruh ukuran sampel itu terhadap kompleksitas model. Mengapa? Nah, kata-kata mengapa? Karena SAM-PLS itu menggunakan ordinary least square regression to estimate model partial regression relationship. Ya, jadi keunikan algoritma yang digunakan di dalam SAM-PLS, meskipun modelnya itu kompleks, sekali lagi, meskipun model kompleks, masih bisa didekati oleh ukuran sampel yang tidak terlalu besar, kira-kira begitu. Bisa dibahasakan dari art ini. Nah, buktinya adalah to early study, ada dua penelitian sebelumnya, dua studi sebelumnya, simulasi, yang mengevaluasi tentang PLSM with small sample size and concluded that the method perform well. Jadi artinya meskipun sampel size-nya kecil di dalam SAM-PLS, tetapi hasilnya masih tetap perform well. Nah, subsequent simulasi berikutnya yang dilakukan Ahair dan teman-teman tahun 2017, ya indicate that SAM-PLS is method of choice when sample size is small. Jadi salah satu alasan mengapa kita menggunakan sample size ukuran kecil di dalam SAM-PLS masih bisa diterima karena dua alasan ini, dua studi yang dilakukan oleh Chin dan dilakukan oleh Hair 2017 mengatakan bahwa PLSM ini metode yang bisa akomodasi kepada ukuran sampel yang kecil. Namun, nah tadi saya menegaskan kembali ya, covariant BSM do not convert for prior imaginary solution ketika sampel size-nya ukuran kecil. Nah, jadi kalau kalian teman-teman ini memakai Driscoll sama Amos, ukuran sampelnya nggak boleh kecil tuh, ukuran sampelnya dia harus besar. Karena kalau ukuran sampelnya kecil, maka akan menghasilkan in-admission solution. Oke ya, kita lanjutkan. Unfortunately, nah sebelumnya di dalam literatur Hair, mulai dari literatur tahun 2010, 2012, saya mengikuti 2014, sampai 2017, memang disebutkan berapa sih ukuran sampel di dalam PLSM. Ukurannya adalah ukuran rule of thumb, 10 kali. Ya, 10 kali dari number of variable independent atau dari banyaknya variabel kita. Misalnya banyak variabel kita ada 5, ya 5 kali 10, 50. Ini sebenarnya diungkapkan oleh Berkeley, Higgins, dan Thomson 1995, kemudian dikutip oleh Hair sampai tahun 2021 oleh Hair. Ini masih dikutip 10 kali ini. Oke, nah namun belakangan ini, nah Hair berubah pandangannya tentang ukuran sampel size 10 kali ini di dalam dalam analisis SAM-PLS. Nah, while this rule over a rough guideline, ini hanya aturan kira-kira kasar aja sih yang memudahkan kita untuk memperoleh berapa sih sebenarnya ukuran sampel 10 kalinya dari banyaknya variabel yang kita gunakan. Nah, belakangan ini tahun 2018, Kok dan Hadaya, jadi Kok ini adalah pendiri pembuat software WAR-PLS ya, Profesor Kok dari Amerika, dan Hadaya 2018 mengusulkan rumus untuk menentukan berapa sih ukuran sampel di dalam SAM-PLS yang disebut sebagai inverse square root method. Jadi rumus ini adalah rumus dari rasio antara PET coefficient dengan standar errornya, kemudian nanti dibandingkan dari critical value dari specific insignificant levelnya. Jadi kira-kira begitulah. Nah, nanti ketemu hasilnya seperti ini rumusnya. Menurut Kok dan Hadaya, misalnya ukuran sampel kita 2 kali ini dibagi dengan PET coefficient minimumnya berapa yang diharapkan dari penelitian sebelumnya. Kemudian dikuadratkan, dapatlah ketemunya. Namun ternyata ukuran dari Kok dan Hadaya ini juga tetap dikritik, maksudnya dikritik, diberikan masukan. Kalau nanti
penelitian sebelumnya misalnya signifikannya 0,01, lalu dimasukkan ke dalam rumus, dapatnya 61.000 sampel size, gede banget gitu. Nah, jadi ada tetap kelemahan dari Koch dan Hadaya juga, kalau ternyata literatur penelitian sebelumnya juga mengatakan bahwa p-value, bukan p-value, PET koefisiennya adalah 0,01 misalnya, signifikannya. Kalau gitu 61.000 sampelnya terlalu gede banget gitu. Nah, oleh karena itu akhirnya Hair mengatakan seperti ini. Menurut saya sangat moderat sekali ya, teman-teman semua. Kalau mau bikin penelitian SAMPLS, maka periksa dulu literatur sebelumnya. Jadi teman-teman semua mencari, ya saya masuk tambahin di sini, mencari literatur sebelumnya atau penelitian sebelumnya, berapa pengaruh antar variabel. Ya, berapa sih pengaruh antar variabel? Dicari dulu nih PET koefisiennya. Nah, dicari dulu PET koefisiennya penelitian sebelumnya. Kalau ketemu penelitian sebelumnya yang kompleksitasnya sama, ya yang mirip banget sama kita, nah kita bisa masukkan rumus Koch dan Hadaya ini. Rumus Koch dan Hadaya yang tadi. Nah, tapi kalau nggak ketemu, wah Pak, saya nggak ada penelitian sebelumnya, kayaknya kurang meyakinkan gitu. Nah, Hair mengatakan or involving comprehensive background model with similar complexity, or atau kata Hair nih, preferably ya the result of pilot study. Kita lakukan aja studi kita. Nah, jadi sebelum kita mau melakukan analisis SAMPLS, ya, kita ambil dulu pilot study, ambil dulu 30 atau 40 responden penelitian kita. Contoh misalnya saya mau melakukan penelitian kayak begini modelnya. Ambil dulu tuh 30 40. Nah, atau ya kata Hair bikin dulu aja pilot studi gitu ya. Ambil 30 misalnya atau 40 paling enak ya, sampel awal. Oke, kata Hair ambil dulu 30 sampai 40 sampel awal. Misalnya penelitian saya kayak gini. Udah saya ambil nih 30 respondennya. Nih, ini contohnya penelitian saya gini. Kita ambil dulu nih, ini 30 sampel size. Saya klik ya. Klik. Oke, lalu ini di-run aja dulu, di-run. Nah, di-run dulu modelnya. Lalu lihat PET koefisien ini berapa nilai minimumnya. Ya, ternyata yang signifikan minimumnya itu adalah 0,135 nilai minimumnya. Nah, lalu setelah ketemu 0,135 dimasukkan aja ke tabel. Nah, menurut Hair gini. Jadi 0,135 itu terletak antara 0,11 sampai 0,2. Untuk 5%, maka kebutuhan sampel minimum kita ada 155 responden. Jadi tabel ini memudahkan bagi kita untuk berapa sih mengambil sampel di dalam SAMPLS dengan cara kita melakukan pilot study dulu nih. Pilot study, kata Hair, tadi ya disebutkan di sini, kita melakukan pilot study which tests the hypothesis model using smaller sample size of sample from the same population. For example, if the pilot study, jika pilot study kita ya pra-survei kita dapatin PET koefisien 0,15 atau punya saya ini 0,135 ya, 135, this value should be chosen as input for component required sample size in the main study. Jadi, setelah ketemu 0,135, kita lihat saja di sini tabelnya. Oh, 0,135 ternyata kebutuhan sampel kita itu antara 155 sampai dengan 251. Nah, ini bisa kita ambil. Nah, ini adalah guideline yang menurut hemat saya cukup moderat yang dilakukan oleh Hair. Ya, jadi teman-teman semua, kalau berapa sih sampel dalam SAMPLS, bikin dulu pilot project, 30 atau 40. Paling aman 40 sampel awal. Setelah 40 sampel awal, di-run modelnya kayak gini. Ya, kita back, kemudian di-run aja, PLS algoritma. Kemudian dilihat nih, ini PET koefisiennya berapa nih? Oh, ternyata PET koefisien minimumnya itu 0,135. Nah, 0,135 kemudian masukkan ke dalam tabel ini ada di mana? Ada di sini kebetulan, berarti ukuran sampel kita 155. Oke, Pak, saya pengen lebih besar lagi, mangga, minimum 155. Tapi kebetulan kalau nanti PET koefisien 0,2, minimumnya tuh 69. Bisa digunakan oleh kita. Oke, ini mungkin yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua tentang ukuran sampel di dalam SAMPLS. Ya, sekali lagi, kesimpulan bisa kita lihat. Pertama adalah dari Berkeley, 10 kali jumlah variabel, tapi ini mulai ditinggalkan oleh Hair. Kemudian yang kedua, rumus inverse square method dari Koch dan Hadaya 2018, tapi ini juga
bisa digunakan ya kalau misalnya PET koefisiennya cukup besar gitu ya. Kalau nanti PET koefisiennya kecil banget, nanti ukuran sampelnya sangat besar sekali. Nah, kemudian yang ketiga, menurut Tahir, coba lihat penelitian sebelumnya. Berapa nilai effect size dan PET koefisiennya. Kalau memang belum ketemu, lakukan pilot study. Ya, pilot study ini nanti bisa ambil 34 sampel awal untuk pilot study biasanya ya. Kemudian masukkan ke dalam tabel Haier yang tadi, kemudian itulah sampel size yang akan kita gunakan di dalam SampleLS. Nah, mau jagoan olah data sendiri, kita udah membuat e-book 1.800 halaman, harganya 70.000, belinya cukup satu kali, gratis selama-lamanya. Ya, cukup beli satu kali, teman-teman semua dapat mendapatkan update gratis selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.